والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا يا رب فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا والله لا الله ما اهتدينا ولا سمعنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات ولك والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن صحيح رواه البخاري في صحيحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا لرب خصنا بمحمد وأمكننا من ظلمة الجهل والدياجد. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الاجتماع وفي هذه المناسبة. limpahan puji kehadirat Allah Maha Raja langit dan bumi, penguasa tunggal dan abadi, menghidupkan setiap jiwa kepada puncak-puncak keluhuran, mengundang hamba-hambanya untuk selalu berada di dalam kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Limpahan puji kehadirat Allah Maha Raja alam semesta
yang menghamparkan angkasa raya dari tiada, yang menciptakan seluas-luasnya angkasa langit dan bumi, dan menjadikannya bertasbih mengagungkan nama Allah. Hadirin hadirat, dijelaskan oleh para ilmuwan bahwa ternyata planet yang ada di alam ini bukan hanya matahari, bulan, dan bintang, tetapi bumi adalah satu bagian daripada galaksi Bima Sakti. Yang galaksi Bima Sakti ini adalah satu rumpun bintang dan planet yang berjumlah lebih dari 200 miliar bintang. Bumi adalah salah satu dari 200 miliar planet lain. Dan ternyata hadirin hadirat, bukan hanya galaksi Bima Sakti yang ada di langit. Ada galaksi atau rumpun kelompok bintang-bintang yang dekat dengan galaksi kita, galaksi Bima Sakti, yaitu galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda mempunyai lebar rentangnya dari rumpun demikian miliaran planet yang ada padanya, dan lebarnya mencapai 220 tahun cahaya. Jika ditempuh 220.000 tahun cahaya menempuh ujung Andromeda hingga ujung satunya. Demikian luasnya miliaran planet yang ada di galaksi Andromeda, hingga lebarnya mencapai 220.000 tahun cahaya. Sedangkan kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. 300.000 km per detik kecepatan cahaya. Dan jarak antara bumi dengan galaksi Andromeda adalah 2 juta tahun cahaya. Maka 2 juta tahun cahaya itu 300.000 km per detik kali 60 per menit berarti, kali 60 per jam berarti, kali 24 jam, kali 365 hari, kali 2 juta tahun. Maka bentuk Andromeda yang dilihat malam ini, saat ini, adalah bentuk Andromeda 2 juta tahun yang silam. Karena bentuk cahaya itu baru sampai ke bumi setelah 2 juta tahun. Dan ternyata galaksi bukan hanya Bima Sakti dan Andromeda, tapi berjuta-juta galaksi telah ditemukan para ilmuwan kita, dan itu baru di langit yang pertama. Hadirin hadirat, ya Allah Jalla wa'ala yang maha menciptakan angkasa raya dengan segala cahayanya, namun pusat daripada segala kemuliaan yang ada dan penciptaan yang demikian dahsyat dan megah adalah di bumi. Dan dari semua yang dicipta oleh Allah, makhluk-makhluk di sedemikian triliun planet yang ada di alam ini, di langit pertama, tentunya makhluk yang paling mulia adalah Sayyidina Muhammad. Bukan di Andromeda, bukan di tempat lainnya, tapi di bumi Sayyidina Muhammad SAW. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, ketika beliau menembus langit pertama, berkatalah malaikat, marhaban bihi wa ni'mal majid ujah. Selamat datang untuknya, semulia-mulia yang datang telah datang. Inilah semulia-mulia makhluk yang melewati langit pertama, mencapai langit kedua, langit ketiga, hingga ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutanku dan panutan kalian, idolaku dan idola kalian, jiwa yang paling terang bercahaya dengan cahaya Allah. Kalau seandainya cahaya
membutuhkan waktu 2 juta tahun untuk mencapai galaksi satu dengan lainnya, tapi cahaya doa dan munajat dalam sekejap menembus 7 langit sampai ke Hadratullah Jalla wa'ala. Inilah kecepatan doa yang jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya belum menembus langit pertama, masih di langit yang pertama, butuh waktu jutaan tahun antar galaksi. Itu kecepatan cahaya. Tapi kecepatan munajat, kecepatan seruan memanggil nama Allah, jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam munajat berdoa, lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihi. Wahai Allah, bagimu pujian-pujian dan bagimu pujian, dan Kaulah yang menerangi segenap langit dan bumi. Wahai Allah, bagimu pujian, Kaulah yang membangun dan menegakkan segenap langit dan bumi. Wahai Allah, bagimu pujian, Kaulah yang memasuk dan memelihara seluruh langit dan bumi. Beliau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangi alam semesta, menerangi angkasa raya, menciptakan cahaya dan menjadikannya dan membangunnya dari tiada dan memeliharanya sampai hari kiamat kelak. Hadirin hadirat, Dialah Maharaja langit dan bumi yang Maha berkuasa. Betapa kecil dan tidak berartinya kita di planet bumi, di tengah luasnya samudera bintang di angkasa raya. Bumi bagaikan debu di tengah samudera. Hadirin hadirat, sang pemilik samudera langit adalah Allah Jalla wa'ala. Dan perkumpulan seperti ini dimuliakan oleh Sang Maharaja alam semesta. Inilah perkumpulan kerinduan kepada Allah. Inilah perkumpulan yang sangat dicintai oleh Maharaja langit dan bumi. Karena dalam perkumpulan ini hamba-hamba yang banyak yang kembali kepadanya dan meninggalkan dosa-dosa kepadanya. Dan di perkumpulan ini telah ditugaskan para malaikat khusus untuk mencatat dan menyaksikan hadirin dan mendoakan mereka dengan Allahumma shalli alaihi Allahumma arhamhu. Wahai Allah, limpahkan salawat untuk mereka yang hadir. Wahai Allah, sayangilah mereka. Demikian riwayat Sahihul Bukhari tentang mereka yang berdatangan ke masjid. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sang pemilik kekuasaan termulia, Sang pemilik kekuatan dan Maha merubah kejadian yang menjadi pegangan para nabi dan rasul dan para salihin dan mukminin. Mereka mengandalkan kekuatan ilahiyah yang tidak bisa diterka ataupun tidak pula bisa ditembus oleh kekuatan makhluk. Sebagaimana kalimat yang terakhir diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika beliau akan dinyalakan api Namrud, maka berkatalah Ibrahim alaihissalatu wassalam, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dan dialah semulia dan sebaik-baik tempat untuk mewakilkan segala permasalahan. Permasalahan yang tidak bisa ditangani makhluk. Permasalahan api adalah membakar, dan itu adalah selalu terjadi sepanjang bumi ini ada. Sifat api adalah membakar. Dan tetapi ketika kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil
mengatakan Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai Nabi, jadilah kau sejuk dan membawa keselamatan bagi Ibrahim. Maka api itu menjadi